Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan bikin nasi kerawu khas Gresik yang rasanya enak banget untuk ide bagi-bagi takjil di bulan puasa. Pertama kita bikin serundengnya dulu. Kita siapkan bahan-bahan dan bumbunya. Ini ada setengah butir kelapa yang sudah tak parut. Ini kelapanya setengah tua. 6 biji cabai merah yang sudah tak rebus untuk mewarnai serundeng merahnya. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 1 jari kunyit, 3 lembar daun jeruk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Sekarang kita blender bumbu untuk serundeng kuningnya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, daun jeruk. Ini daun jeruknya sudah tak buang tulang tengahnya. Lalu tambahkan air secukupnya. Dan ini kita blender. Nah, ini bumbu serundeng kuningnya sudah halus, kita sisihkan. Kemudian kita haluskan cabai merahnya untuk serundeng merahnya. Tambahkan air secukupnya. Dan ini kita blender. Ini cabai merahnya sudah halus, sisihkan juga. Selanjutnya kita tumis bumbu untuk serundeng kuningnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis bumbunya sampai matang. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan kelapa parutnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dengan bumbu-bumbunya. Kalau bumbunya sudah tercampur rata, kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya. Kita aduk-aduk. Kita sanggri serundengnya sampai matang dan kering. Kita gunakan api yang kecil supaya nggak cepet gosong serundengnya. Sambil kita aduk-aduk terus. Ini serundengnya sudah ringan. Ini tandanya serundengnya itu sudah kering dan matang. Tapi teksturnya ini nggak yang terlalu kering atau yang basah. Jadi sedang. Lalu kita bagi dua serundeng kuningnya. Kita ambil separuh untuk serundeng warna kuningnya. Kita taruh di wadah, kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan untuk serundeng warna merahnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai serundengnya berubah warna merah. Dan kita sangrai lagi serundengnya sampai kering. Nah, ini serundengnya sudah berubah warna merah. Ini masih kita sangrai lagi sampai serundengnya itu kering. Ini serundeng warna merahnya sudah matang, sudah kering. Kita matikan kompornya. Lalu kita angkat. Serundeng kuning dan merah sudah jadi, kita sisihkan. Langkah kedua, kita siapkan bahan dan bumbu untuk daging suwirnya. Ini ada 1 kilo daging yang sudah tak rebus, kurang lebih 45 menit sampai empuk. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 7 siung bawang putih, 15 butir bawang merah, 1 sendok teh asam, 1 ruas jahe, 1 jari kunyit, 1 ruas lengkuas, 5 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar. Ketumbar dan kemirinya ini sudah tak sangrai. 400 ml air kaldu, air rebusan dagingnya, 300 ml santan kental. Bumbu tambahannya: 2 batang serai yang sudah tak geprek, 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 bungkus kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Sekarang kita suwir-suwir dulu dagingnya. Saya nyuwir-nyuwirnya memanjang agak tebal-tebal. Untuk nyuwirnya sesuai selera. Kita lakukan sampai selesai. Setelah dagingnya disuwir-suwir semua, kita sisihkan. Lanjut kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, asam, kemiri, dan ketumbar. Tambahkan air secukupnya. Dan ini kita blender. Kalau bumbunya sudah halus, langsung kita tumis. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi di minyak yang sudah panas. Lalu kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk.
Kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan dagingnya sudah disuwir-suwir. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan air kaldu dagingnya. Santan juga kita masukkan. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya sudah mendidih, kita masukkan kecap manisnya. 1 bungkus yang 2000-an kita masukkan semua. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbu-bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Nah, masak daging suwirnya cukup seperti ini aja, nyemek-nyemek. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau dagingnya yang suka lebih kering, ini bisa diasatin lagi. Daging suwir sudah mateng, kita matikan kompornya dan kita angkat. Selanjutnya yang terakhir, kita bikin sambal petisnya. Kita masukkan 5 siung bawang putih yang sudah digoreng, 3 genggam cabai rawit yang sudah digoreng. Lalu tambahkan garam dan penyedap secukupnya. Kemudian kita ulek sampai halus. Kalau cabainya sudah halus, lalu kita masukkan 100 gram petis udang yang enak, yang super. Kita ulek lagi sampai tercampur rata semuanya. Kalau sambalnya sudah tercampur rata, kita kumpulkan. Langsung kita masak. Kemudian kita masukkan 100 ml air ke dalam wajan. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan sambal petisnya. Kita masak sampai petisnya meleleh dan mengental sambil kita aduk-aduk terus. Ini sambal petisnya sudah jadi, kekentalannya seperti ini. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Nah, ini semuanya sudah siap, sudah matang, siap disajikan. Untuk cara penyajiannya, kita siapkan piring yang sudah dialasi daun pisang, lalu kita taruh nasinya. Kemudian kita kasih daging suwirnya, lalu serundeng warna merah, serundeng warna kuning, dan terakhir sambal petisnya. Nasi kerawu khas Gresik siap disajikan. Ini beneran enak banget. Selanjutnya kita bungkus nasi kerawu khas Gresiknya. Untuk ide bagi-bagi takjil, karena ciri khas nasi kerawu khas Gresik itu bungkusnya pakai daun pisang. Jadi saya ini bungkusnya pakai daun pisang. Lalu kita ambil nasinya secukupnya. Kemudian di atas nasinya kita lapisi dengan daun pisang yang sudah tak potong kecil untuk naruh lauknya. Lalu kita kasih daging suwirnya 2 sendok makan. Lalu di sebelahnya kita kasih 1 sendok makan serundeng warna merah. Sebelahnya lagi serundeng warna kuning. Terakhir kita kasih sambal petisnya. Kemudian kita bungkus nasi kerawunya. Dengan cara seperti ini, daun pisangnya kita lipat. Lalu kita semat dengan tusuk gigi ujungnya. Ujung satunya juga sama, kita semat dengan tusuk gigi atau lidi. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sebagian nasi kerawunya sudah tak bungkus daun pisang. Nah, ini dia nasi kerawu khas Gresiknya siap dibagi-bagikan. Untuk ide bagi-bagi takjil di bulan puasa, ini rasanya benar-benar enak banget. Dagingnya iki empuk, sedap, serundengnya iki yo gurih, asin, sambal petis sing leko, pedes manis, pokoknya semua iki enak banget. Iki cocok banget untuk kalian yang mau bagi-bagi takjil. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.